Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Pada pertemuan 10 berteman. Pada pertemuan 10 ini Anda akan mempelajari tentang pentingnya pertemanan dan mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying menggunakan gaya komunikasi yang asertif. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenali ciri-ciri pertemanan yang baik dan buruk, memahami jenis-jenis perundungan atau bullying beserta dampaknya, mengenali berbagai macam gaya komunikasi dan hubungannya dengan perundungan atau bullying, serta melatih siswa-siswi agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap orang lain. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 10, Berteman. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Suatu pagi di kantin sekolah. Wah, tadi aku berhasil memfoto si Desi yang sedang berjualan kerupuk di pinggir jalan. Aku bagikan fotonya di media sosial ah. Selamat datang di pertemuan 10, Berteman. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenali ciri-ciri pertemanan yang baik, memahami jenis-jenis bullying beserta dampaknya, mengenali berbagai macam gaya komunikasi dan hubungannya dengan bullying, menahan diri untuk tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Siang hari, Bu Ratna memanggil Liana untuk berbicara secara pribadi. Liana, Ibu dengar kamu bertengkar dengan Desi. Bagaimana perasaanmu? Saya kesal, Bu. Desi teman saya, tapi minggu lalu saya pergoki dia sedang jalan dengan teman lain tanpa mengajak saya. Apakah karena itu kamu menyebarluaskan foto Desi di media sosial tanpa izinnya? Ah, itu hanya foto biasa saja, Bu. Dia saja berlebihan. Bagi Desi, mungkin foto itu bermakna lain. Jika bagi Desi hal ini menyakitkan, kamu tidak bisa bilang sebaliknya, karena ini menyangkut perasaan pribadi seseorang. Teman sejati tidak akan saling menyakiti, tapi saling mendukung. Baik, Bu. Maafkan saya. Saat berdiskusi dengan Liana, Pak Justinus pun datang menghampiri. Halo, Bu Ratna. Kelihatannya ada yang dipikirkan, Bu. Iya nih, Pak. Tidak terasa anak-anak sudah beranjak dewasa ya. Mereka perlu diberi pengetahuan mengenai pertemanan yang baik. Sudah waktunya kita berdiskusi tentang makna berteman agar siswa-siswi kita bisa selalu menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Benar sekali, Bu. Sebaiknya kita banyak mencari bahan-bahan pendukung ya. Mari kita melihat ciri-ciri pertemanan yang baik dan ciri-ciri pertemanan yang sebaiknya dihindari. Pertemanan yang baik dapat dilihat berdasarkan dari ciri-cirinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Saling membela satu sama lain bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Namun perlu dicatat bahwa ini bukan berarti bersekongkol untuk menutupi kesalahan temannya. Setia. Memaafkan, terbuka untuk saling memaafkan jika terjadi kesalahan atau telah menyakiti satu sama lain. Kompetitif,
Selalu mencoba menunjukkan yang terbaik dari diri kita dalam melakukan tugas apapun sehingga saling memicu prestasi. Eksklusif meskipun bukan berarti hanya bergaul dengan rekan yang sama karakternya atau yang kita sukai saja. Pertemanan sebaiknya dilakukan dengan mereka yang memiliki tata nilai dan standar perilaku yang sejalan dengan kita. Saling percaya selalu ada untuk satu sama lain dan dapat diandalkan. Ciri-ciri pertemanan yang baik selanjutnya yaitu klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Baik hati, berkata dan bersikap baik terhadap satu sama lain. Menjaga privasi dan kerahasiaan, menjaga privasi satu sama lain agar tetap aman. Humoris dan menyenangkan, menghibur satu sama lain dan membuat saling tertawa. Sportif, mendukung satu sama lain bahkan di saat-saat sulit. Aman, merasa aman dan tidak takut atau terancam di dekat satu sama lain. begitu juga dengan ciri-ciri pada pertemanan yang perlu dihindari, yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Beresiko, menekan atau memaksa satu sama lain untuk mengambil risiko. Dangkal atau tidak sungguh-sungguh, fokus pada hal-hal yang tidak penting seperti penampilan fisik satu sama lain. Bergosip, berkata hal yang tidak berkenan tentang satu sama lain dan orang lain. ciri-ciri pertemanan yang perlu dihindari selanjutnya yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Iri hati atau cemburu, merasa iri hati atau cemburu terhadap satu sama lain daripada merasa puas atau senang dengan diri sendiri. Obsesif, menuntut untuk selalu berada di dekat satu sama lain setiap menit, setiap harinya. Picik, berdebat dan bertengkar mengenai hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Penting bagi kita untuk memilih teman-teman yang baik, karena akan memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku kita. Agar siswa-siswi lebih mudah memahami mengenai pertemanan baik dan pertemanan yang perlu dihindari, Pak Justinus dan Bu Ratna dapat menerapkan kegiatan satu kartu satu pertemanan yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruang kelas. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan satu set kartu pertemanan. Sesampai di ruangan guru, Pak Justinus dan Bu Ratna mulai menasihati siswi tersebut mengenai apa yang mereka perbuat merupakan hal yang salah dan termasuk ke dalam tindakan bullying. Bullying adalah ketika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, termasuk kepada teman-temannya sendiri. Tindakan bullying dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Verbal atau lisan merupakan jenis bullying dengan cara mengejek dan mengata-ngatai seseorang, termasuk mengata-ngatai dengan sebutan yang bersifat seksual ataupun berpendapat secara kasar. Fisik merupakan jenis bullying dengan cara menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang, sikap atau gerakan tubuh yang vulgar atau tidak sopan, dan sentuhan yang tidak diinginkan. Sosial atau relasional merupakan jenis bullying dengan cara merusakkan hubungan sosial melalui eksklusi atau isolasi, berbohong atau menyebarkan gosip atau berita palsu.
Mengancam merupakan jenis bullying dengan cara membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal yang diminta oleh orang lain. Cyberbullying merupakan jenis bullying dengan cara membuli melalui internet, telepon seluler, atau teknologi lainnya yang mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contohnya saja seperti mengirim email, pesan singkat, komentar, atau unggahan yang menyakitkan, serta meretas atau hacking media sosial orang lain, dan meniru atau mengatasnamakan seseorang secara online, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Seksual merupakan jenis bullying dengan cara melakukan sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual termasuk berkomentar tentang seksualitas orang lain seperti mengata-ngatai orang lain, banci atau playboy. Tindakan bullying pun akan menyebabkan beberapa dampak negatif. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah. Menjadi pribadi yang tertutup. Depresi. Menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Kurangnya rasa percaya diri. Kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar. Berpotensi tinggi untuk membuli orang lain. Berdampak pada tingkatan sekolah, seperti memengaruhi hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Jika bullying menimbulkan dampak yang negatif, mengapa orang-orang masih membuli orang lain, Pak? Semua itu dikarenakan beberapa alasan seperti Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Membuat yang membuli merasa lebih baik. Agar diterima dalam sebuah kelompok. Karena yang membuli mengalami hal negatif di rumah seperti pelecehan atau kekerasan. Agar memperoleh status sosial. Karena yang membuli juga pernah dibuli. Perundungan atau bullying dianggap sebagai suatu hal yang normal atau wajar di lingkungan atau di sekolah, sehingga orang-orang membuli tanpa khawatir ada yang menghentikan. Seseorang dapat berpotensi membuli dan dibuli. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari gaya komunikasi dan perilaku seseorang. Terdapat 3 macam perilaku seseorang, yaitu perilaku agresif, pasif, dan asertif. Perilaku agresif merupakan perilaku seseorang dengan sifat yang kuat, melawan, dan mendominasi. Contoh dari perilaku dan komunikasi yang agresif termasuk berikut ini. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Menyampaikan perasaan, pendapat, atau keinginan dengan cara yang mengancam, menyudutkan, ataupun menghakimi. Menempatkan diri pada posisi pertama dengan mengorbankan kebutuhan orang lain. Mencapai tujuan dengan menyakiti orang lain. Memilih untuk memiliki kendali penuh terhadap segalanya dan tidak mendengarkan pendapat atau gagasan orang lain. Hanya berpikir tentang hak, kebutuhan, dan perasaan sendiri, bukan orang lain. Itulah contoh dari perilaku dan komunikasi yang agresif, termasuk yang saya sebutkan tadi. Sedangkan perilaku pasif merupakan perilaku seseorang yang bersifat penurut, menghindar, dan pendiam. Maka dari itu, contoh perilaku dan komunikasi yang pasif termasuk sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Membiarkan orang lain mengendalikan situasi setiap saat. Mengatakan apa yang menurutnya ingin didengar oleh orang lain, bukan apa yang sesungguhnya dipikirkan.
tidak menegaskan pendapat atau gagasan tentang haknya, selalu menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri yang kemudian merugikan dirinya sendiri, bersedia disalahkan atau minta maaf untuk hal yang sebenarnya bukan merupakan kesalahannya. Lalu perilaku asertif merupakan perilaku yang bersifat percaya diri, berterus terang, dan yakin terhadap diri sendiri. Contoh dari perilaku dan komunikasi yang asertif termasuk sebagai berikut. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Memberitahu orang lain tentang perasaannya terhadap perbuatan dan perkataan mereka. Membagikan pendapat dan gagasan tanpa memaksa kepada orang lain. Membela hak-hak dan orang lain. Mempertimbangkan kebutuhan orang lain sembari memastikan bahwa kebutuhannya sendiri juga terpenuhi. Bertanggung jawab atas perbuatan dan mengakui kesalahan ketika diperlukan. Penting bagi siswa-siswi untuk memahami gaya komunikasi. Hal ini dikarenakan agar remaja laki-laki dan perempuan sama-sama mencoba menanggapi situasi yang penuh stres secara asertif, bukan secara pasif maupun agresif. Dalam menjelaskan gaya komunikasi pada perilaku seseorang, Anda dapat menjelaskannya melalui kisah seekor harimau, burung, dan tarsius kepada siswa-siswi Anda. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan jadi tentang si harimau, burung merak, dan tarsius. Pak Justinus meminta siswa-siswi untuk dapat menahan diri untuk tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Pak Justinus meminta siswa-siswi untuk berempati agar memahami bagaimana perasaan korban bullying, serta berempati untuk memahami latar belakang atau awal mengapa orang melakukan perundungan atau bully terhadap orang lain. Banyak cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Di antaranya yaitu berolahraga, melakukan relaksasi diri, memaafkan, menulis perasaan ke dalam buku, berpikir positif. Setelah memberikan pemahaman terhadap siswinya untuk dapat menahan dirinya tidak melakukan bullying kepada orang lain, Bu Ratna dan Pak Justinus bisa menerapkan pemahaman tersebut dengan memberikan studi kasus mengenai bullying. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan studi kasus bullying. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai ciri-ciri pertemanan yang baik, jenis-jenis bullying, gaya komunikasi dan cara untuk menahan diri agar tidak melakukan bullying? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam ciri-ciri pertemanan yang baik? Pilih 3 jawaban yang tepat. Setia, suportif, eksklusif. Berikut ini manakah yang termasuk ke dalam jenis bullying verbal atau lisan? Pilih 2 jawaban yang tepat. Mengejek seseorang, mengata-ngatai dengan sebutan yang kasar.
Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam sifat-sifat perilaku asertif? Pilih 3 jawaban yang tepat. Percaya diri, berterus terang, yakin kepada diri. Berikut ini manakah cara positif yang dapat kita lakukan untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita? Pilih 2 jawaban yang tepat. Melakukan relaksasi diri, memaafkan. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 10. Berteman. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pertemanan yang baik. Dalam berteman tentunya kita harus melihat ciri-ciri pertemanan yang baik dan ciri-ciri pertemanan yang sebaiknya dihindari. Pertemanan yang baik dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya, di antaranya yaitu setia, memaafkan, kompetitif, eksklusif, saling percaya, baik hati, menjaga privasi dan kerahasiaan, humoris dan menyenangkan, suportif, serta aman. Sedangkan ciri-ciri pertemanan yang perlu dihindari yaitu berisiko, dangkal, dan tidak sungguh-sungguh, bergosip, iri hati, obsesif, dan picik. Bullying terjadi ketika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, termasuk kepada teman-temannya. Bullying dapat berupa verbal, fisik, sosial, mengancam, cyberbullying, dan seksual. Bullying memiliki banyak dampak negatif, tetapi ada banyak alasan pula mengapa orang masih melakukan bullying. Gaya komunikasi. Terdapat 3 gaya komunikasi dan perilaku seorang, diantaranya yaitu gaya agresif, pasif, dan asertif. Menahan diri untuk tidak melakukan bullying. Banyak cara yang positif dapat menyalurkan emosi-emosi negatif, diantaranya yaitu berolahraga, melakukan relaksasi diri, memaafkan, menulis perasaan ke dalam buku, berpikir positif. Demikianlah pertemuan ke-10 dengan tema berteman pada modul 3, mengembangkan hubungan yang saling menghormati pada BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.